Matius 24 ayat 34. Nubuatan gagal atau digenapi. Ya. Matius 24 ayat 34 ya. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Matius 24 ayat 34. Apakah itu nubuatan yang gagal digenapi oleh Yesus atau justru tergenapi? Ya, yang benar pasti tergenapi. Kalau bagi Tritunggal itu nubuatan gagal. Ya, Tritunggal, ya Calvinis segitiga. Kalau membaca ayat ini, orang Tritunggal akan bilang ini nubuatan yang gagal digenapi oleh Yesus. Sebab lawan bicara Yesus, yaitu murid-murid dan beberapa mungkin didengar sama orang Yahudi, udah pada mati. Murid-murid sebagai lawan bicara Yesus, ya, Matius 24 ayat 34. Yesus kan berkata begini, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Orang Tritunggal akan berkata, kalian lawan bicara Yesus, angkatan ini katanya, ya, murid-murid Yesus dan beberapa mungkin ada orang Yahudi, kalian semua nggak akan mati sebelum semuanya ini terjadi. Ini bicara apa sih, Pak? Bicara tentang kedatangan anak manusia yang sering disebut perjamuan kawin anak domba, kebangkitan yang pertama, sering disebut istilahnya rapture. Mereka sudah mati, Pak. Rapture-nya belum terjadi. Berarti ini nubuatannya nggak bisa digenapi. Iya, menurut Tritunggal, menurut Calvinis segitiga begitu, dan menurut Mukalab juga begitu. Karena Tritunggal, Calvinis, Mukalab bukan penyembah Yesus. Jadi nggak akan ngerti apa maksud ayat ini. Jadi Pak, ya kalau mau paham ayat ini sembah Yesus dulu supaya pikiranmu dibuka. Oke, Yesus sedang berbicara kepada setidak-tidaknya murid, mungkin juga didengerin oleh beberapa orang Yahudi. Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia. Nanti bisa link ke Matius 16 ayat 27. Yesus atau anak domba, tepatnya anak domba, datang di awan, ya. Lalu di situ dibalas menurut perbuatan, ya. Di situ ya. Jadi sangkakala berbunyi, sangkakala ketujuh, lalu Yesus datang di awan, lalu terjadi kebangkitan pertama, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Ya, pengangkatan orang percaya, ya, perjamuan kawin anak domba. Yang jadi masalah adalah kalau Yesus itu berbicara kepada para murid, lalu yang dimaksud oleh murid adalah memang kalian semua. Yesus akan berkata begini, kalian semua tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Yesus pasti berkata kalian semua atau kamu semua. Kenapa Yesus memakai kata angkatan ini? Artinya this generation. This generation, ya, ya, shall be passed, ya, atau shall be passed away, ya, ya, sampai all fulfilled, sampai terpenuhi, ya, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Apa? Jadi kata kuncinya ada di kata angkatan ini. Apa ya Pak maksudnya angkatan ini? Ayo, kalian yang penyembah Bapak Iblis, penyembah Tritunggal, ngerti nggak apa maksudnya angkatan ini? Ya, angkatan ini ya orang-orang yang pada lawan bicara Yesus itu. Salah. Itulah bedanya orang kalau penyembah Yesus dengan penyembah Bapak Iblis. Kalian para mukalab ngerti nggak arti kata angkatan ini? This generation. Nggak ngerti Pak, cuman penyembah Yesus doang yang ngerti. Ya, karena dibuka pikiran mengerti kitab suci. Maksud dari angkatan ini adalah orang-orang yang masih hidup. Makanya Yesus tidak berkata kalian semua. Kalian semua tidak akan mati sebelum semuanya ini terjadi. Tapi Yesus berkata angkatan ini, maksudnya kelompok orang hidup, ya, akan ada ketika Yesus datang di awan. Dibuktikan di mana? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ayat 16, kubur-kubur pada bangkit, ya, orang-orang mati bangkit.
lalu diangkat ke surga. Ayat 17, dan yang masih hidup ya diangkat, diubah dalam sekejap naik ke surga. Sama saja dengan 1 Korintus 15 ayat berapa ya? Ayat 51 52 kalau tidak salah. Jadi situ ya. Jadi clear, yang dimaksud angkatan ini adalah kelompok manusia yang masih hidup pada saat terjadinya kedatangan anak manusia. Ayat rujukannya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 1 Korintus 15 ayat 51-52. Rapture-nya saja belum terjadi toh? Belum. Kok Anda bisa mengklaim ini nubuatan gagal? Soalnya mereka sudah mati. Lawan bicara Yesus yaitu para murid dan mungkin juga didengar oleh beberapa orang Yahudi. Mereka semua udah mati, tapi anak manusia belum datang, berarti nggak terpenuhi karena tumpul pikiranmu. Kan kalian nggak nyembah Yesus, jadi nggak ngerti. Maksud Yesus adalah kelompok orang hidup, angkatan seperti ini loh. Ada orang masih hidup ya, tidak akan berlalu, artinya masih ada pada saat kedatangan anak manusia. Dibuktikan nanti di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Iya ya Pak, nggak kepikir ya. Ya nggak kepikir, ternyata linknya ke 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Kenapa kami nggak terpikir ya? Lah kalian kan belajarnya teologi. Yang kamu sembah Bapak Iblis, gerombolan para Allah, Tritunggal, Allah segitiga. Ya kalian nggak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Ya pikiranmu tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14, Lukas 24 ayat 45, tumpul pikiranmu karena kamu nggak dibuka. Nyembah Yesus saja enggak kok. Ya, kok mau dibuka pikiran? Jelas ayatnya menulis this generation, bukan all of you. Kalau yang dimaksud Yesus adalah lawan bicara Yesus, para murid dan beberapa didengar orang Yahudi, Yesus akan berkata all of you. Ya, shall be pass away ya, until this ya, all this thing be fulfilled ya. Kalian semua tidak akan berlalu sampai ini semua digenapi. Itu kalau yang dimaksud adalah lawan bicara Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah this generation, orang-orang seperti kalian nih loh. Generasi seperti kalian, generasi orang hidup yang percaya. Kan Yesus itu sedang bicara kepada para murid, generasi orang hidup yang percaya. Generasi orang hidup yang percaya akan ada pada saat nanti kedatangan anak manusia. Nanti dibuktikan. Sudah dibuka salah satunya Wahyu 2 ayat 7. Yang menikam Yesus juga melihat Yesus. Artinya apa? Kebangkitan nanti dilihat oleh para penikam juga. Termasuk nanti ada orang hidup. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Very clear ya. Anda tidak akan bisa menjawab ini. Berkuar-kuar mukalaf apalagi mukalaf ya. Nubuatan nggak digenapin ini. Yesus itu bohong. Katanya angkatan ini tidak berlalu sampai semuanya terjadi atau tergenapi. Yesusnya sudah generasi orang ini sudah pada mati. Buktinya rapture belum terjadi, atau kedatangan anak manusia, kedatangan anak domba belum terjadi. Ya, seperti itu. Jadi Pak, para mukalaf, para PDT pendusta dan para RM raja muter-muter sama Pak ya. Satu guru satu ilmu, betul. Ya, ayatnya sama Pak. Matius 24 ayat 34 sama ayatnya. Lalu nanti di ayat 36 coba. Itu kan 34. 34 itu generasi ini tidak akan berlalu. Ayat 35. Langit bumi akan lenyap, firmanku tidak akan berlalu. Ayat 36. Yang tahu hari kiamat cuman Bapa. Itu otaknya para Tritunggal, para Calvinis dan mukalaf sama. Yesus nggak tahu hari kiamat. Sama semua. Satu guru, satu ilmu. Ya seperti itu. Kalau Pak HTD loh, aku kan penyembah Yesus. Jadi Yesus tahu hari kiamat. Yang menentukan hari kiamat itu Yesus. Tapi Yesusnya jadi Allah dulu. Tahun 33 Masehi naik ke surga dulu. Waktu Yesus manusia, Yesus bilang yang tahu cuman Bapa. Iya dong, betul dong. Kami kok nggak bisa paham Pak ya, ada konteks waktu seperti itu ya. Yesus masih manusia, lalu Yesus jadi Tuhan, jadi Allah. Lah yang kamu baca buku teologi semua ya,
Udah gitu mengandalkan mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3, giat untuk Allah, ya toh. 3 hari dari 7 hari ada di gereja katanya. Ya nyembah Bapa. Ya bapaknya seneng disembah-sembah, Bapak Iblis. Ya, Bapak Iblisnya ya seneng disembah-sembah oleh kalian. Ayatnya sama, Matius 24 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Tapi dibaca oleh Tritunggal, dibaca oleh Calvinis segitiga, beda artinya. Jadi very clear, Matius 24 ayat 34, nubuatan gagal atau tergenapi? Jawabannya tergenapi. Link ayatnya kemana Pak Pendeta Tan? Link ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 17, lalu 1 Korintus 15 ayat berapa itu yang dalam sekejap? Ya mungkin 50, 51, 52 lah, daerah situlah. Ya. Lalu Matius 16 ayat 27. Ya, clear ya? Clear. Jadi itu bukan nubuat yang tidak tergenapi. Ya, angkatan ini maksudnya adalah kelompok orang yang hidup dan percaya. Ya, orang percaya yang masih hidup, Pak. Kalau orang percaya yang masih hidup nanti diangkat. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Ya dihabisin dalam perang Harmagedon. Kan habis rapture Harmagedon. Ya, jadi nanti pada saat hari H, ya pada tahun 4930, ya, yang dikubur dulu bangkit naik ke surga. Lalu kita yang masih hidup, kalau masih hidup, ya, anak cucu kita masih hidup, yang percaya Yesus diangkat. Yang nggak percaya, ya dihabisin dalam perang Harmagedon. Ya, habis semua. Jadi jangan ketawa hahaha ya. Generasi kamu nanti keturunannya itu habis semua dalam perang Harmagedon, ya. Musuhnya Yesus, kalian semua jadi musuh Yesus, para penyembah Bapa, para penyembah Tritunggal, segitiga, ya. Gerombolan para Allah, ya. Kalau mau selamat sembah Yesus, very simple kok. Ya, ayatnya sama, Matius 24 ayat 34. Kok artinya beda? Ya, penyembah Bapak Iblis ya pasti nggak ngerti. Kalau mau paham, sembahlah Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan Allah itu. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.